Kok ada ya orang Indonesia beli mobil gerobak kayak gini? Itu banyak banget head comment di video-video gue ya. Gue bakal kasih tahu kenapa mobil ini masih laris manis. Tonton sampai habis ya. Ya teman-teman, bukan bermaksud buat kasih konten-konten negatif dengan headline enggak ya. Cuman memang komentar kayak gitu udah sering banget, baik di Instagram, TikTok maupun YouTube, banyak banget yang komen mobil kayak gerobak kok dibeli dan sebagainya. Tapi nyatanya Rush ini masih masuk kategori 30 mobil paling laris di Indonesia, urutan nomor 7 ya. Nomor pertama masih dipegang sama Avanza, terus ada lagi kalian itu nomor berapa ya? Ada lagi Innova Zenix sama Innova Reborn. Jadi cukup laris manis ya. Gue bakal bahas lebih lanjut ya. Tapi secara sekilas mobil ini memang mirip dengan tipe GR. Kebetulan mobil gue kan juga Rush juga, tapi tahun 2021. Udah umur hampir 5 tahun. Tapi kalau misalnya ditanya, Mas, kalau misalkan disuruh ulang 1000 kali, nyesel nggak? Enggak sih mungkin ya, karena sesuai kebutuhan. Kebetulan mobil-mobil gue itu sering banget gue pakai road trip kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman perhatiin, kuncinya ini sekilas serupa. Dan mobil ini dijual mulai dari 289 untuk varian manualnya. Dan tipsnya, kalau misalnya teman-teman cari mobil, datang lihat unit, biar nggak beli kucing dalam karung. Saya rasa alasan utama dari brand itu sendiri, Toyota di Indonesia tuh sudah sekitar 55 tahun ya di Indonesia ya. Jadi brandnya kan sudah kuat banget ya. Mindset orang Indonesia tuh kan, wah ini brand sudah lama, bengkel servisnya juga ada di mana-mana. Dan rata-rata Toyota tuh ibaratnya kalau kalian yang mau pesan apa-apa tuh juga ada. Ibaratnya spare partnya ada varian KW dan selanjutnya. Tapi meskipun itu tidak rekomendasi ya. Mercedes 900 cc, tenaganya sekitar 104 PS, torsinya sekitar 136 Nm. Dan AT-nya itu masih AT konvensional loh. Dan bocoran aja, mobil paling laris segmen low SB itu kan ada Rush, Terios, dan XL7 kan. Persamaan ketiga mobil ini tahu nggak apa? AT konvensional yang terkenal awet dan perawatannya juga mudah. Dan tentunya karena ini low SUV, lihat deh itu apa? Ini air intake-nya loh tinggi banget. Tinggi banget, terus dengan dimensi yang sekitar 4,4 ya. Ground clearance sekitar 220 mm, terutama buat teman-teman yang sering road trip tipis-tipis gitu kan, lewatin jalan rusak, jalan banjir, genangan gitu ya, nggak perlu was-was mobilnya tuh bakal kena kena ke air intake-nya. Nggak, jujur ya, gue kalau sering pakai pulang kampung tuh kan sering ke daerah Sayung, Demak itu kan banjir ya, aerob kan, itu lebih tenang banget. Lihat aja tuh, ground clearance-nya cukup tinggi ya kan, dan dipadukan dengan velgnya yang cukup cakep nih, matching silver dan hitam. Lo lihat tampak samping seperti ini, clean gini, nggak terlalu kelihatan beda banget dibanding yang varian GR. Paling beda cuma di set body molding doang. Halo Bapak Ibu, saya Lazuardi, saya sales konsultan Aslido Toyota Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Bukit Mediterania nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di samping saya sudah ada Innova Zenix yang dibanderol dengan 437.300.000 yang Bapak dan Ibu bisa miliki dengan DP 15% saja. Di samping saya sudah ada Toyota Rush G manual yang dibanderol dengan harga 289.400.000 yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan dengan DP 10 jutaan saja. Kita juga ada program promo bunga 0% dan DP 50-50, free angsuran 2 kali. Buat Bapak dan Ibu yang mau tanya-tanya seputar mobil Toyota, booking service atau test drive, bisa langsung hubungi saya Lazuardi di 08111008931. Terima kasih. Tampilan tampak belakang coba deh, udah cukup cakep belum? Ya kan, ada emblem J, Rush, defogger, antena shark fin, terus kamera mundur juga ada, sensor juga ada. Ban serepnya itu sama persis dengan keempat ban lainnya, gak ada di sini. Ban serepnya ada di bawah teman-teman tuh. Terus di sini kalian dapat 3 baris. Cuman memang dia itu nggak bisa dilipat rata deh, cuman kayak gini doang, atau bisa dilipat ke depan gini doang sih catatannya. Gue pengen ya suatu saat Rush itu kalau facelift dikasih baris ketiga bisa rata lantai kayak gini. Dan bahannya masih fabric, PR gitu doang. Tapi saran gue, kalian jangan sekali-sekali diganti jok. Kalau misalkan yang nggak rapi, kadang suka kayak ngelepas-lepas kayak gitu sih. Masuk ke bagian interior, jangan harap ya kalian tuh bakal dapat head unit yang canggih-canggih, terus yang touchless gitu nggak ada. Di sini tuh bener-bener fitur esensial ditaruh di sini, dan tata letak tombolnya sudah diatur sedemikian rupa cukup ergonomis. Pertama, kalian duduk nih, begitu duduk posisinya menurut gue ini cukup tinggi, jadi cocok buat ibu-ibu atau pemula yang baru belajar mobil atau yang baru pertama kali punya mobil, pakai ini tuh cocok banget. Kenapa? Karena posisinya nyetirnya kayak enak nih,
Menurut gue kalau posisi tinggi tuh nggak pusing gitu loh. Pilar apa sih gede, tapi ini buat safety. Tapi dari segi safety mobil ini juga cukup oke teman-teman. Airbagnya ada sampai pilar-pilar, terus rem kayak ABS, hill start assist juga dia sudah dilengkapi fitur seperti itu. Dan mungkin di sini nggak bakal ada kayak sabtas-sabtas gitu. Memang mobil ini benar-benar kayak fungsionalitas aja. Ini masih hard plastik kayak gini, tapi headwindnya sudah touchscreen kayak gini ya. Meskipun ini varian tipe G yang paling murah, tapi dilengkapi dengan tuh mirroring atau Miracast guys. Jadi kalian bisa tuh nyalain handphone muncul di sini, bisa nonton YouTube dan segala macem ya kan. Tentunya sudah support Apple CarPlay dan segala macam tuh. Tuh bisa dengar kayak gini, dan kalau kalian gedein tuh bisa nonton YouTube kayak gini, dan kalau layarnya dimatiin dia tetap nyala loh ya kan. Dia tetap nyala tuh ya kan. Kalau mau pencet putusin tinggal pencet gini aja tuh, lihat menunya silahkan tuh, ada Apple CarPlay, terus koneksinya ada apa aja, Android Auto, Apple CarPlay, Smart Device Link, pencet lagi di sini apps-nya tuh. Kalau yang varian GR itu bisa cek e-money, tapi ini aja menurut gue sudah cukup banget loh, udah cukup banget. Terus di sebelah sini terkesan sepele tapi berguna banget, tau nggak? Sering nggak sih kalian kacamata lupa taruh? Nah tenang, di sini ada tempat kacamata, lampu-lampu masalah halogen biasa. Yang bedain sama varian GR, yang GR di sini ada kacanya. Nah ini belum ada, kacanya cuma sebelah kiri sini aja. Ini ya saking tingginya buat masuk tuh agak cukup effort sebenarnya. Makanya ada beberapa user tuh suka tambahin footstep. Sekaligus gue mau bakal bahas ya, alasan selanjutnya itu adalah tentunya resale value ya. Orang Indonesia tuh baru mau beli aja sudah mikirin harga jual baliknya dan segala macam. Tapi itu true, fun fact-nya gitu loh. Sekarang gini nih teman-teman, pakai mobil tuh paling lama berapa tahun sih? 3, 4, 5 kan gitu kan. Bahkan kalau sudah 5 itu kadang-kadang sudah mulai rewel dan segala macam. Kayak sekarang nih mobil gue udah mau 5 tahun, kilometernya sudah 90 ribuan. Itu aja gue sudah mulai mikir, gue bakal ganti apa ya gitu loh. Resale value-nya terbukti cukup bagus ya kalau untuk Toyota ya, apalagi kalau untuk Rush ini ya. Sehingga sekarang gini ya, banyak banget yang bilang kenapa nggak dikasih fitur safety sense dan segala macam, karena dengan kayak gini aja itu masih laris manis gitu loh. Mungkin kalau penjualannya mulai agak kurang gitu loh ya, barangkali ya itu sudah mulai dipikirkan sama Toyota. Bahkan kalau gue ketemu sama orang Toyota, gue nanya, Pak kapan Toyota Rush ini bakal ada facelift seperti itu. Mungkin palingan gini doang, beberapa catatan ya. Pada saat teman-teman duduk baris kedua, itu kan mungkin berasa kayak agak sempit. Jujur, gue pribadi agak kurang nyaman karena gue biasa kan duduk di depan, gak gitu ngikutin. Tapi kalau buat keperluan orang buat ngangkut 5-6 orang atau 7 orang, ya ini udah pas banget. Secara safety cukup oke teman-teman. Headrest-nya ada 3, ini yang bedain sama Terios. Terus ada Isofix, cantolan baby car seat. Jadi kalau kalian bawa kursi bayi bisa cantol di sini kan. Terus di sebelah sini AC-nya juga double blower. Menurut gue AC-nya Rush ini dingin pol, bahkan gue bingung, saking bingung ya. Kadang gue udah setel paling tinggi, paling panas itu 28, itu masih kedinginan. Kalau dimatiin pengap, serba susah kan. Kalau mau dibikin udara luar masuk, kadang-kadang kena polusi, repot juga kan. Safety-nya nggak main-main. Ada airbag sampai sebelah sini, ada hand grip juga di sebelah sini gitu loh. Dan ada cup holder menandakan mobil ini bisa dipakai buat mobil keluarga juga ya. Termasuk di bagian baris ketiganya gitu. Dan dari laporan penjualan di Gaikindo ya, mobil ini masih masuk kategori 30 mobil paling laris di Indonesia, urutan nomor 7. Nomor pertama masih dipegang kayak Avanza, selanjutnya dari Toyota tuh ada Calya, ada Innova Zenix, sama Innova Reborn. Ini nomor 7 pertama gini, menurut gue ya, kalau oke lah untuk di wilayah Jakarta, Jabodetabek itu masih brand-brand Cina mungkin masih banyak. Tapi begitu kalian keluar Cikampek dan segala macam, pasti di jalanan tuh dipenuhin sama mobil-mobil Jepang ya kan. Ya kayak Toyota, Honda, Mitsubishi itu masih banyak gitu loh. Nah sekarang ini, selama jalan di Indonesia tuh masih banyak yang rusak, masih banyak yang banjir, Toyota Rush ini menurut gue masih banyak yang beli. Gitu aja sih kesimpulannya. Karena mobil ini sudah memenuhi syarat aku di Indonesia. Bentuknya SUV, terus juga 3 baris, AC double blower, muat banyak, dan fitur-fitur esensial sudah ada di sini. Dan yang paling penting, harganya juga cukup terjangkau. Biarpun sering dikatain kayak gerobak, tapi nyatanya mobil ini laris manis. Kita ngobrol sama salesnya. Dengan Mas siapa nih Mas? Ya, saya Ardi, Mas Teguh. Ya, Mas, kita ada di mana nih? Di Asrido Toyota Kelapa Gading. Mas, ini mobil kan sering dikatain kayak gerobak dan segala macam, tapi nyata-nyatanya penjualannya masih bagus. Apa sih sebenarnya yang bikin mobil ini laris manis? Oke, Mas Teguh. Yang pertama brand kita brand Toyota. Yang kedua ground clearance-nya tinggi. Yes. Dan dia masih penggerak roda belakang, Mas Teguh. Oke. Terus juga dia 3 baris ya? Betul. Orang Indonesia kan gitu ya? Betul, Mas. Mau ibaratnya mau dipakai buat kondangan, muat banyak dan segala macam gitu ya? Betul, Mas. Nah, sekarang gini Mas. Teman-teman juga pasti penasaran ya.
di antara serbuan brand-brand Cina nih, mobil Toyota yang paling laris yang mana sih sebenarnya? Wah, ini tetap yang paling laris, ya urutan nomor 7, tapi yang paling laris itu di Avanza, Oke. Agya, Calya, Innova Zenix, dan Innova Reborn. Mas Teguh gitu. Oke, Innova Reborn tuh banyak yang nggak mau move on ya orang-orang ya. Terus gini Mas, buat teman-teman yang misalkan masih bingung nih untuk pembelian mobil pertama nih, aduh gue cari mobil, apalagi Toyota kan segmennya banyak dari paling murah ya, Betul. Agya ya, Agya. paling mahal di Land Cruiser di ya. Land Cruiser. Nah ini kan bingung ya, biar nggak bingung tuh langkah pertama harus apa nih Mas? Sebaiknya langkah pertama kita test drive dulu aja. Untuk Bapak dan Ibu bisa langsung hubungi saya, Ardi, di 0821 00 89361 untuk lokasi showroomnya di Jalan Bukit Mediterania nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Datang langsung aja ke sini Bapak dan Ibu kalau mau test drive. Iya, jadi biar teman-teman atau Bapak Ibu semua yang nonton tuh nggak beli kucing dalam karung, cobain duduk di baris pertama, kedua, ketiga. Karena kalau kita ngikutin kata orang kan susah ya. Betul. Belilah mobil sesuai kebutuhan ya. Betul Mas Teguh. Iya. Terus next kalau pengen punya ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.